السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته. آمين. لله تعالى. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang menjadi Nabi pungkasan, Rasul penutup seluruh para Nabi dan para Rasul. Tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah sepeninggal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga telah membahas tentang definisi al wa alihi wa sahbihi. Kita juga telah membahas tentang definisi sahabat. Ada satu faidah yang ingin kami sampaikan, bahwa dibolehkan bagi kita untuk menambahkan kata sayyidina sebelum nama Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Setelah kita baca tahiyat, setelah kita baca tasyahud, kemudian
tasyahud akhir, kemudian kita membaca sholawat Ibrahimiyah atau as-sholatul Ibrahimiyah. Di situ ada kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambahkan Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Boleh menambahkan kata Sayyidina sebelum Muhammad, kata Sayyidina sebelum Ibrahim, kata Sayyidina sebelum menyebut nama seorang nabi, boleh, termasuk nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Baik ketika kita membaca salawat atau hanya sekedar menyebut nama Muhammad, kemudian kita tambahkan Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana, boleh. Sebelum kita menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu didasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi. Apa kata Allah selanjutnya? Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Kemudian para malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika ia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah memberimu kabar gembira dengan kelahiran Yahya yang membenarkan firman Allah. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan. Yahya itu disebut Allah wa sayyidan, dan dia adalah panutan, dan dia adalah tuan, dan dia adalah sayyid. Wa hasuran, dan orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa nabiyyam minas shalihin, dan dia termasuk nabi di antara orang-orang yang soleh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Yahya dengan sayyid. Jika Nabi Yahya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan sayyid, hal itu menunjukkan bahwa hal itu boleh, ya. Penyebutan Allah langsung di dalam Al-Qur'an terhadap Nabi Yahya dengan wasayyidan, beliau Allah menyebutnya sebagai sayyid. Ini menunjukkan bahwa boleh bagi kita untuk menyebut seorang nabi atau orang yang soleh dengan sayyid. Ya, apalagi kalau Nabi Yahya saja boleh disematkan padanya kata sayyid atau sayyidina, maka lebih-lebih lagi orang yang lebih soleh, lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Yahya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah sayyid, aku adalah penghulu, aku adalah pemimpin seluruh anak keturunan Adam yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengatakan hal itu bukan karena sombong, tapi karena tahaddutsan bi ni'matillah, karena beliau ingin menyampaikan mengungkapkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula artinya adalah tidak ada daya. Kalau diartikan Jawa biasanya ora ono daya sumingkir, ya, daya untuk menjauhkan diri.
Tidak ada daya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat illa billah, kecuali dengan perlindungan Allah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyi artinya adalah yang maha tinggi derajatnya. Al-Aliyyi ay al-ali ala khalqihi bil qahri wal qudrati la bil makan. Yang maha tinggi kekuasaannya, yang maha tinggi derajatnya, ya bukan tinggi tempatnya. Al-Azimi yang maha agung, ay al-a'zami min kulli 'azimin qadran wa rif'atan, yang maha agung derajatnya. Al-Azim artinya adalah yang maha agung derajatnya. Jadi jangan diartikan Al-Ali sebagai maha tinggi ukurannya, karena Allah maha suci dari ukuran. Al-Azim yang maha agung derajatnya, ya bukan maha agung bentuk dan ukurannya, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari bentuk dan ukuran. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah salah satu zikir yang disebut dengan hauqalah. Yang disebut dengan hauqalah. Kita tahu bahwa la ilaha illallah itu disebut tahlil. Alhamdulillah itu disebut tahmid atau hamdalah. Subhanallah disebut apa? Tasbih. La haula wa la quwwata illa billah atau illa billahil aliyyil azim. Ini disebut hauqalah. Hauqalah ini la haula wa la quwwata illa billah ini ditafsirkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat berkata, "Kuntu 'indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku pernah berada di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekat Rasulullah. Faqultu, maka aku mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala Rasulullah, tadri ma tafsiruha? Apakah engkau tahu artinya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat Nabi itu mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qal, Rasulullah kemudian mengatakan apa? La haula an ma'asiyatillahi illa bi'ismatillah. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir atau makna dari la haula wa la quwwata illa billah adalah la haula an ma'asiyatillahi. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan illa bi'ismatillah, kecuali dengan perlindungan Allah, kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hauqalah ini merupakan kalimat yang sangat agung, zikir yang sangat besar faedahnya. Kalau kita renungkan maknanya, kemudian kita tanamkan kandungan makna la haula wala quwwata illa billah di dalam hati kita, maka pondasi akidah kita akan semakin kuat. Landasan keimanan kita akan semakin kuat. Karena la haula wala quwwata illa billah ini memuat salah satu inti dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalimat ini kandungan maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kebaikan dan pencipta keburukan.
Makna yang terkandung di dalam hauqalah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta ketaatan, pencipta keimanan, dan juga pencipta kemaksiatan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah zat yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Semua yang ada di alam ini, yang baik maupun yang buruk, semuanya terjadi dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan ketentuan Allah, terjadi dengan pengaturan Allah, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sebagaimana yang sudah sering kita dengar dari penjelasan para masyayikh kita, bahwa yang baik itu diperintahkan, diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan terjadi dengan kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul meyakini makna yang terkandung di dalam hauqalah ini, makna yang terkandung di dalam zikir la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan bisa menghindarkan dirinya dari penyakit ujub, al-ujubu bi taatillah. Dia akan bisa menghindarkan hatinya dari penyakit, salah satu penyakit hati, salah satu maksiat hati, salah satu dosa hati, yaitu ujub atau al-ujub. Al-ujubu bi taatillah. Apa itu al-ujubu bi taatillah? Merasa bahwa ketaatan yang dilakukan itu muncul dari diri sendiri. Dan lupa bahwa sejatinya ibadah yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan, ketaatan yang dia lakukan, itu sebenarnya sejatinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ketika melaksanakan sebuah kebaikan, dia menganggap, dia merasa bahwa kebaikan yang dia lakukan ini adalah muncul dari dirinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia lupa bahwa yang memberikan kekuatan kepada dia. Dia lupa bahwa yang memberikan kemampuan, kemudahan, kelancaran kepada dia di dalam melakukan amal-amal kebaikan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah di dalam melakukan amal-amal kebaikan, maka dia tidak akan mampu melakukan kebaikan apapun. Kebaikan sekecil apapun, itu karena kita diberi pertolongan, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukannya. Bangun, tidur, melakukan sholat malam, kemudian setelah itu melakukan sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh mengikuti kajian para Ustadz Syahamah, ada kajian kami melalui Zoom, ada kajian Ustadz Asy'ari, mungkin juga ada kajian-kajian yang disampaikan oleh para Ustadz Syahamah yang lain. Ini semuanya kalau kita mampu melakukan itu, istiqomah menjalankan itu, maka ini semata-mata karena kita diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah, ditolong, diberi pertolongan oleh Allah untuk dapat melakukan hal-hal baik tersebut. Kita ini makhluk yang tidak memiliki daya apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah, kita tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang meyakini makna yang terkandung di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka ia akan merasa, dia akan meyakini bahwa dirinya lemah. Yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mampu menghindarkan dirinya dari penyakit, salah satu penyakit hati, yaitu ujub. Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la haula wala quwwata illa billah kana dawaan min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal hammu." Al-Hakim meriwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa
beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka ia akan menjadi obat. Maka la haula wala quwwata illa billah itu akan menjadi obat bagi 99 obat untuk 99 penyakit baginya. Penyakit paling ringan yang bisa disembuhkan atau dihilangkan oleh zikir la haula wala quwwata illa billah adalah penyakit ham, penyakit galau, penyakit risau. Ya, kalau kita membaca la haula wala quwwata illa billah, insyaallah Allah akan menghilangkan segala kerisauan di hati kita, segala kegalauan di hati kita, segala kesedihan, kata orang Jawa segala kesumpekan, kesuntukan dari hati kita. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Guru-guru kita, Syekh Abdullah, biasanya menyebut la haula wala quwwata illa billah tanfa'u litis'ina da'an aqalluhal ham. Lafadznya seperti itu ya. La haula wala quwwata illa billah. Saya cek di websitenya Syekh Salim juga seperti itu lafadznya. Kemudian dulu saya beberapa kali mendengar dari Syekh Salim Alwan, guru kami. Kemudian dari masyayikh yang lain, langsung dari Syekh Abdullah juga saya pernah mendengar ketika di Beirut. Biasanya disampaikan guru-guru kita adalah tanfa'u litis'ina da'an aqalluhal ham. Guru-guru kami menyebut sebuah hadis dengan lafadz la haula wala quwwata illa billah bermanfaat untuk menyembuhkan 90 macam penyakit. Aqalluhal ham, yang paling ringan adalah penyakit risau, penyakit galau, penyakit sedih. Tetapi ketika kita melihat di Al-Mustadrak misalkan ya, di Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Al-Hakim riwayatnya adalah apa? 99 macam penyakit. Ya ala kullin, ala kullin, la haula wala quwwata illa billah ini bermanfaat bagi sebagai banyak sekali macam penyakit, termasuk penyakit risau. Jangan remehkan penyakit risau, penyakit galau, penyakit sedih ya. Karena orang yang sedih berkelanjutan, ya sedih itu manusiawi, alami. Tetapi kalau berkelanjutan, terus-menerus, risau dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Tidak mau makan, tidak mau tidur, ya akhirnya apa? Jadi berakibat pada penyakit-penyakit yang lain. Baik, hadirin sekalian, kita masuk sekarang pada pasal baru. Arkanul Islami khamsatun, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun, Arkanul Islami khamsatun. Faslun ini adalah sebuah pasal. Ai hadza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Pasal itu secara bahasa adalah al-hajizu baina syai'ain. Al-fasl itu artinya al-hajizu baina syai'aini. Sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Kalau di sini adalah sesuatu yang memisahkan antara muqaddimah dengan pembahasan setelah pasal. Secara istilah, pasal itu adalah al-faslu, adalah ismun li jumlatin minal masaili yajma'uha ma'nan wahidun. Yajma'uha ma'nan wahidun. Pasal itu secara istilah adalah nama bagi sejumlah permasalahan yang masih ada kaitannya. Sejumlah permasalahan, nama bagi sejumlah permasalahan yang memiliki satu makna, ya, yang masih ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Di sini pasal tentang rukun-rukun Islam. Nah, sedangkan al-arkan, ya, sedangkan al-arkan, arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun itu menurut para ulama fiqih artinya adalah juz'un minal amali.
bagian dari sebuah perbuatan, wala yasihhul amalu bidunihi. Dan perbuatan itu tidak sah tanpanya. Dan perbuatan itu tidak sah tanpanya, tanpa rukun tersebut. Sedangkan Islam, arkanul islami khamsatun. Arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ya, sedangkan Islam itu sendiri adalah inqiyad, al-inqiyad. Secara bahasa, Islam itu adalah inqiyad. Inqiyad, ketundukan. Islam itu adalah inqiyadun, ketundukan. Sedangkan secara syara' Islam itu artinya adalah inqiyadun makhsus, ketundukan dalam arti yang khusus. Ketundukan dalam arti yang khusus, yaitu apa? Inqiyadun makhsusun lima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk terhadap segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan arkanul Islam artinya adalah a'zamu umurihi. A'zamu umurihi. Perkara-perkara yang paling agung dalam Islam. Guru-guru kami, masyaikh kami sering mengibaratkan begini. Rukun Islam itu ada 5. Ya, sebagaimana kita tahu. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang pertama ini adalah pondasi. Rukun Islam yang pertama adalah pondasi. Sedangkan rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah tiang yang mengokohkan sebuah bangunan. Jadi 2 kalimat syahadat adalah pondasi. Islam tidak akan bisa tegak tanpa pondasi. Islam tetap tegak kalau tanpa bangunan Islam akan tegak ya, tanpa tiang. Tiang ini hanya sebagai penguat. Jadi selama pondasinya ada, tanpa tiang pun ya, tanpa tiang maka sebuah bangunan itu akan bisa berdiri ya. Bangunan tanpa tiang itu kan bisa dengan tembok dan lain sebagainya. Atau diumpamakan begini, sebuah tenda ya, tenda di masa yang lalu itu ada tiang besar di tengahnya, Kemudian setelah itu diletakkan di atasnya tenda. Lalu tenda itu ditarik dari seluruh arah. Kemudian dipancang ya, dipaku di atas tanah. Nah, tiang besar di tengah ini diumpamakan sebagai 2 kalimat syahadat. Tanpa itu bangunan tenda tidak akan bisa berdiri. Tanpa itu bangunan tenda tidak akan bisa berdiri. Nah, kemudian paku-paku yang mengokohkan bangunan tenda ini ditancapkan, paku-paku yang menancapkan tenda itu di muka bumi, di atas tanah, ini diibaratkan sebagai rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, pasal ini tentu menjelaskan tentang akidah, ya, arkanul Islam. Dimulai dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu ada pasal yang menjelaskan tentang rukun iman. Pengarang kitab ini memulai pembahasannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Sebelum membahas tentang toharoh, sebelum membahas tentang sholat, sebelum membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan furu', hal-hal yang berkaitan dengan fiqih, pengarang kitab ini terlebih dahulu memulai pembahasannya setelah muqaddimah dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Karena ilmu akidah, ilmu mengenal Allah dan Rasul-Nya adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi derajatnya. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai sebaik-baik perbuatan. Beliau ditanya mengenai sebaik-baik perbuatan. Beliau menjawab imanun billahi wa rasulih.
imanun billahi wa rasulih. Sebaik-baik perbuatan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa iman kepada Allah dan iman kepada Rasul adalah sebaik-baik perbuatan secara mutlak. Sebaik-baik perbuatan secara keseluruhan. Ya, karena perbuatan itu ada yang perbuatan zahir, ada yang perbuatan batin, ada perbuatan yang tampak amalul jawarih dan ada perbuatan yang kaitannya dengan hati, amal qalbi. Ada a'mal al-jawarihi dan ada a'mal al-qalbi atau al-a'mal al-qalbiyah. Di antara seluruh perbuatan, baik yang tampak, yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak, seperti baca Al-Quran, sholat, haji, umroh, sedekah, maupun perbuatan-perbuatan yang tidak tampak. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak tampak. Atau dalam hal ini disebut sebagai perbuatan-perbuatan hati. Seperti tawakal, ikhlas, sabar, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan hati di antara seluruhnya. Di antara seluruh perbuatan itu, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, menegaskan di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Tetaplah engkau wahai Muhammad dalam keyakinan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mintalah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam ayat ini terdapat dua penggalan kalimat, ya. Terdapat dua hal penting yang disebutkan. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk senantiasa meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru setelah itu Allah memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar. Ya, Allah di dalam penggalan pertama ayat ini memerintahkan kepada beliau untuk fa'lam ay uthbut ala ilmika. Tetaplah dalam keyakinan dan pengetahuanmu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini mengisyaratkan mengenai pentingnya ilmu tauhid. Allah mendahulukan perintahnya. Allah mendahulukan perintah ini yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai makna la ilaha illallah atas perintahnya untuk beristighfar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu furu', ilmu cabang. Ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ini harus lebih didahulukan, harus lebih diprioritaskan daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa kemudian pengarang kitab ini juga mendahulukan bab tentang akidah, pasal tentang akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan? Karena iman adalah syarat diterimanya amal kebaikan. Iman adalah syarat diterimanya amal kebaikan. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa huwa mu'min. Barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia adalah orang yang beriman, maka merekalah yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 124. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali apabila dilakukan setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah artinya adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, sifat mustahil baginya, sifat jaiz baginya. Ya, pengetahuan kita mengenai Allah bukanlah pengetahuan yang menyeluruh mengenai zat dan sifatnya. Bukanlah pengetahuan yang menyeluruh mengenai hakikatnya. Ya, mengenai hakikatnya, bukan. Tetapi pengetahuan kita terhadap Allah adalah dengan mengenal apa saja sifat yang wajib baginya, sifat mustahil baginya, dan sifat jaiz baginya.
Orang yang meninggal dalam keadaan beriman, maka dia akan terhindar dari kekekalan di api neraka. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Orang yang di dalam hatinya terdapat iman, ya, sekecil apapun, sekecil dzarrah pun, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, oleh karena itu ilmu tauhid, ilmu akidah ini berkali-kali kita sampaikan adalah ilmu yang harus kita prioritaskan untuk kita pelajari pertama kali, untuk kita ajarkan pertama kali. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ini haruslah menjadi ilmu yang paling pertama yang kita kaji, yang kita bahas, dan ilmu pertama yang kita tularkan kepada yang lain, kita ajarkan, kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hal itu diteladankan oleh para sahabat Rasulullah. Para sahabat Nabi diantaranya adalah Jundub bin Abdullah dan yang lain. Ya, mereka meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih muda, masih belia, sebelum balik, ya, mendekati usia balik, usia 13-14 tahun. Yang kami pelajari pertama kali adalah iman, yang sekarang kita istilahkan dengan ilmu akidah. Sebelum kami belajar mengenai Al-Quran, kemudian setelah kami belajar keimanan, lalu kami belajar Al-Quran, setelah kami belajar Al-Quran, maka keimanan kami semakin bertambah, semakin kokoh. Inilah mengapa guru-guru kita, masyayikh kita di Yayasan Syahamah, dimanapun mereka berada, selalu memprioritaskan, mengedepankan pembelajaran ilmu tauhid, pembelajaran ilmu akidah kepada para jamaah, kepada para simpatisan, kepada para murid, para santri, karena memang ilmu inilah ilmu yang diteladankan oleh para sahabat, oleh para ulama dari masa ke masa untuk dipelajari dan diajarkan pertama kali. Dengan ilmu tauhid, kita akan mengenal Allah sebagaimana mestinya. Dengan ilmu tauhid, kita akan mengenal para nabi sebagaimana mestinya. Dengan ilmu tauhid, kita akan terhindar dari kekekalan abadi di neraka. Ya, orang yang mati dalam keadaan iman, walaupun sekecil apapun, selemah apapun iman yang dia bawa ketika mati, maka dia akan terhindar dari kekekalan abadi di neraka. Insya Allah berikutnya adalah tentang penjelasan terkait dengan rukun Islam secara singkat besok. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan terkait rukun iman, kemudian makna la ilaha illallah. Kemudian setelah itu tanda-tanda balik, baru setelah itu kemudian kita masuk ke pembahasan terkait dengan toharoh, sholat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk kirim di kolom chat ya. Kalau ada pertanyaan atau ketinggalan ketika mencatat, jangan sungkan untuk menanyakan langsung di kolom chat. Atau dibuka saja mic-nya, boleh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.